Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-2004 dan seperti biasa selama 1 jam ke depan gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu. Tapi kalau kamu nonton ini di YouTube, nggak ada lagu-lagunya, jadi nggak nyampe 1 jam. And lagunya gue tulis di description bawah aja ya. Jadi kalau kamu pengen dengerin Popo on the Radio sama lagu-lagunya, ya dengerin aja di radio. Oke? Anyway, it's a great day today, especially buat Erling Haaland, karena dia lagi-lagi mencetak rekor ya. Habis libur Piala Dunia, dia langsung ngegolin 2, dan dia mencetak rekor sebagai pemain yang mencapai 20 gol di Premier League tercepat hanya dalam 14 pertandingan. Jadi dia memecahkan rekornya Kevin Phillips. Jadi rekor sebelumnya dipegang oleh Kevin Phillips dengan 21 pertandingan. Tapi yaudah, kita mulai dulu Popo on the Radio ya. Lagu pertama ada LOL dari Mabel. Check it out. Ya, welcome back di Popo on the Radio Madly Inspiring. Dan Disney mengumumkan kalau mereka akan meluncurkan dokumenter nanti di tahun 2023 di Disney Plus. Dan ini bikin gue excited karena dokumenternya ini akan membahas tentang Stan Lee. Nah, mereka mengumumkan ini kemarin tanggal 28 Desember. Soalnya 28 Desember itu adalah ulang tahun Stan Lee yang ke-100 kalau dia nggak meninggal, karena dia meninggal di 2018 ya, waktu umur 95. Nah, Stan Lee tentu aja di sini dokumenterinya berarti akan ngebahas soal kemunculannya dia di setiap film Marvel Cinematic Universe ya, waktu dia masih hidup, karena kan memang dia terkenalnya itu ya, waktu udah tua terkenalnya sebagai cameo di film-film MCU. Dan tentu aja dia juga co-creator dari banyak tokoh di Marvel. Yang paling terkenal yaitu Spider-Man, Iron Man, Thor, Black Widow, Scarlet Witch, Ant-Man, and the Avengers. Jadi gue cukup excited sih buat nonton ini, karena gue pengen lebih tahu soal dia. Karena gue sebenarnya nggak gitu ngerti ya soal Stan Lee. Gue cuma taunya dia bikin Spider-Man sama beberapa karakter, dan gue nih yang beberapa gue baca aja gue baru tahu nih kalau yang bikin juga Stan Lee. So I'm excited for it. Semoga bisa baguslah dokumenterinya. Nah, now kita balik ke lagu, ada Kisah Sempurna dari Mahalini. Enjoy. Balik lagi di Popo on the Radio Madly Inspiring, dan ini berita yang excited ya, karena weekend ini Sherlock Holmes, si detektif terkenal itu, akan lepas dari hak cipta, sehingga dia akan jadi public domain atau jadi milik publik, sehingga mulai weekend ini, berarti mulai tahun depan, mulai Januari, maka semua orang itu berhak untuk membuat cerita tentang Sherlock Holmes tanpa harus meminta izin kepada pemegang lisensi Sherlock Holmes. Jadi ini yang terjadi sama The Great Gatsby, terus yang terjadi sama Pinocchio juga, Moby Dick, terus Dracula, itu juga ini semua udah lepas jadi public domain. Jadi ini cukup exciting. Public domain itu masuk ke public domain itu 95 tahun sejak diterbitkan kalau menurut hukumnya Amerika Serikat. Jadi mulai tahun depan kita akan makin sering nih, biasanya kayak gitu, jadi makin sering lihat film-film atau tentang Sherlock Holmes yang di reimagining nyeleneh gitu ya. Bisa aja nanti Sherlock Holmes jadi zombie, atau Sherlock Holmes ini bisa jadi robot atau predator, pokoknya jadi bisa wild lah, karena itu yang terjadi sama Great Gatsby juga. Dan yang menarik adalah di tahun depan 2023 itu adalah tahun terakhir Mickey Mouse-nya Disney itu terlindungi oleh hak cipta. Jadi dia juga akan jadi public domain mulai tahun depan, mulai Januari 2024. Jadi pretty exciting sih lihat gimana manuvernya Disney ya, biar Mickey Mouse ini tetap identik sama Disney. But now kita balik ke lagu, ada Flying High dari JKT48. Enjoy. Followers, jangan pernah menganggap enteng sama yang namanya diabetes, karena penyakit ini tuh jahat banget, bisa bikin hidup kita jadi nggak enak. Nah, makanya buat kamu yang masih muda, jangan sembarangan minum manis ya. Sekarang juga ganti gulamu dengan gula tes, gula 0 kalori yang sehat. Gula tes ini bisa kamu beli di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun di online merchant favorit kamu. Jangan kemana-mana, Popo on the Radio will be right back, but now we have... Balik lagi di Popo on the Radio Madly Inspiring, dan di akhir tahun 2022 ini makin jelas kalau Game of the Year ini memang adalah Elden Ring ya. Jadi Elden Ring ini memegang 2 rekor sekaligus di tahun 2022 menurut website
How Long to Beat ya. How Long to Beat ini adalah website di mana lo bisa masukin judul game di situ dan lo akan dikasih tahu secara rata-rata biasanya orang itu main game ini berapa lama sampai tamat. Dan ada 3 opsi, yang biasa aja, yang cuman main story, atau yang completionist atau jadi side quest semua dijalanin gitu. Nah, itu ada semua. Nah, Elden Ring ini ternyata memegang 2 rekor menurut How Long to Beat. Jadi dia adalah game yang paling banyak ditamatin di tahun 2022 dan game yang paling banyak ditinggalkan juga di tahun 2022. Ditinggalkan tuh berarti lo main tapi terus lo nggak namatin, lo nyerah karena terlalu susah. Jadi gue bilang memang bener sih, karena gue ada beberapa temen gue juga yang main Elden Ring dan mereka nyerah, nggak tamat karena terlalu susah dan akhirnya ditinggalin terus main game yang lain. Tapi at least mereka nyobain main ya, karena ya gitulah. Intinya congrats sekali lagi buat Elden Ring, menurut gue salah satu pemenang Game of the Year yang nggak bisa didebat. But now, kita balik ke lagu with I Remember dari Cheat Codes and Russell Dickerson. Enjoy. Welcome back di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan Waze, salah satu aplikasi navigasi yang jadi pilihan orang ya. Biasanya antara 2 sih, kalau nggak Waze pakai Google Maps. Nah, Waze ini sedang mentesting fitur baru, di mana nanti akan ada alert yang ngasih tahu kita kalau daerah ini atau jalan yang bentar lagi kamu lewatin itu tuh rawan kecelakaan, ada banyak kecelakaan di sini. Nah, mereka lagi ngetes fitur ini dan apa yang dites adalah supaya alertnya itu nggak kebanyakan. Karena kadang kalau pakai Waze atau Google Maps itu kadang mereka terlalu cerewet nggak sih? Gue kadang ngerasa gitu sih, terlalu cerewet kayak, oke, di depan ada kemacetan, oke, di depan ada polisi, oke, di depan ada belok kanan, belok kiri. Ini kayak kadang di 1 kilo lagi belok, 500 meter lagi belok, 200 meter, ya kan, kadang terlalu cerewet. Nah, ini lagi dites sama mereka, antara lain seberapa sering kecelakaannya, baru masuk alert, seberapa parah, terakhir kali kecelakaannya kapan. Jadi sama mereka lagi mau dikumpulin dulu data-datanya. Dan menurut gua kalau di Waze sukses ini bakal dipindahkan ke Google Maps juga sih, karena yang punya sama kan, Waze tuh punyanya Google kan, diakuisisi sama Google waktu itu. But anyway, kita tunggu aja. Nah, testingnya selesai. Kalau lu gimana? Lu suka Waze apa Google Maps sih? Gue lebih prefer Google Maps sih. Kadang Waze suka lewat jalan-jalan kecil, kadang lewat jalan buntu juga. Jadi cukup bikin bete. Makanya gue terus pakainya Google Maps. But now, kita balik ke lagu, ada Deritaku, David Bayu. Enjoy. Followers, beberapa tahun belakangan ini gue tuh selalu nikmatin minuman manis tapi dengan gula 0 kalori, yaitu gula tes, untuk mencegah diabetes. Dan hasilnya gula darah gue selalu normal di bawah 100 gula puasanya. Nah, sekarang saatnya juga buat kamu untuk mengganti gulamu dengan gula tes biar terhindar juga dari diabetes. Nah, kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio maupun online. And now, ada Hero dari Martin Garrix and Juke. Check it out. Balik lagi di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan kalau kamu mikir gimana cara buat air bersih dari air laut, biasanya kamu mikirnya, oh ini berarti harus disaring dulu, disanitasi, bla bla bla. Intinya biayanya mahal lah. Nah, tetapi ada satu tim researcher yang mencoba untuk memikirkan cara baru buat ini, dan itu caranya adalah mengoleksi atau mengambil uap air yang secara natural memang akan keluar ya di permukaan air laut. Nah, ini adalah saintis-saintis di University of Illinois di Urbana-Champaign yang mengusulkan adanya alat yang bisa mengambil uap airnya ini dari atas laut, sehingga nanti supply fresh water yang aman buat diminumnya ini akan bisa lebih melimpah. Nah, di paper yang baru, mereka sekarang juga sedang menganalisa 14 lokasi di mana kemungkinan mesinnya ini bisa dipakai. Nah, lokasi-lokasinya ini ada Samudra Atlantik, di perairannya Lisbon, Portugal, terus di perairannya Los Angeles, Samudra Pasifik. Pokoknya ada 14 lokasi lah. Dan jadi nanti mereka akan menganalisa ini dan mencoba membuat alatnya yang katanya lebih murah daripada yang cara konvensional. Jadi good luck aja ya buat saintisnya University of Illinois. And now, kita dengerin dari Ed Sheeran and Taylor Swift, ada The Joker and the Queen. Check it out. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Thank you banget buat yang udah ngedengerin. Jangan lupa subscribe YouTube Popo on the Radio biar gak ketinggalan episode yang baru. Tiap Selasa ada Tiang Jauh, podcast gua bola. Dan Kamis ada Off the Record, podcast gua yang non bola.
Oke, tinggal beberapa hari menuju 2023, siapin segera resolusi tahun barumu, and lagu terakhir dari Taylor Swift lagi, with Anti-Hero, di sini Popokusan. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wes ngrungokno. Thank you for listening, and I'll see you when I see ya.